Kami manusia muslim seluruh dunia tidak menyembah kepada batu, kakak. Kami hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, beda dengan Anda. Karena apa? Kalau C2 pasal ke-9, sebab dalam dialah secara jasmaniah kepenuhan secara kealahan. Jadi itu ada lagunya. Betul, banyak di internet. Kau belajar baik-baik ya, Kak ya. Kau baca juga Kolose 2 pasal ke-9, sebab dalam dialah berdiam secara keseluruhan keilahian. Artinya, Kak, dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk dua zakar Yesus, itu pun yang kau sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 Juli tahun 2025, kita akan tampilkan sebuah video dari Mualaf J, yang mana di dalam video ini, Mualaf J menjawab komentar dari umat sebelah. Itu dia. Kau mau menghujat, belajar dulu. Nanti kalau aku hujat balik, nangis kau ya. Itulah Tuhan Oten. Asik, paham kau? Itu ya. Kitab Spanyolmu tuh baca dulu itu. Saya bukan orang botol. Saya sambil kerja pun saya bisa. Tahu kau? Saya sambil kerja ya guys. Nggak ada Tuhan itu pernah mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hebat guys, belum lama masuk Islam, Mualaf J ini ternyata sudah hafal ayat kursi. Dialah Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kok nggak ada yang ini? Tunggu ya guys, aku sambil kerja soalnya. Waduh, di mana kok nggak ada? Baca itu. Aku sambil begawe guys, sabar ya. Nih, kau bilang aku cari koin. Ada duitku. Nggak ada aku cari koin. Kerja aku, nggak pengangguran kayak kau. Dasar coten-coten. Aku sambil kerja ya. Yang bangkit itu bukan bang, bukan Tuhan bang, tapi pocong. Zombie yang bangkit itu zombie. Waduh, kok nggak ada ya, gimana ini ya? Ada satu pesanan yang tidak ada. Gitu guys. Ada yang kalian mau tanyakan lagi sama aku? Ku jawab kalau bisa. Apa? Ada yang mau kutanyakan lagi kawan-kawan? Tanyalah. Tanya sepuas kalian. Tuhan lahir. Itulah. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia. Wong kita galo. Yo, cak mano mang ce atau bice ini rupanya. Lah ngirup cukup pempek, lah makan model tekwan burgo. Lajulah kita kaget makan bareng sama-sama ya. Nggak usah diajak Oten ya. Kita salib ke nanti Oten itu, aduh. Semangat Bang Jai, semangat ya untuk kita ya. Allah berapa lama Bang Jai? Berapa lama kawan-kawan? Tunggu dulu, terlalu cepat tunggu. Jai, saya tanya siapa Bapak Paulus si Jai, kok bisa jauh saya makan nasi Padang? Bapaknya Paulus itu nggak tahu aku, tapi kalau Paulus pernah bersalin aku tahu. Jadi kurasa nggak tahu Paulus ini laki-laki atau perempuan. Itu nggak tahu itu. Kalau Paulus pernah bersalin itu aku tahu, ada dalil dan datanya memang. Tapi kalau bapaknya Paulus siapa itu nggak jelas itu. Waalaikumsalam. Galatia pukul 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu.
1 tahun ada yang mualaf. Ada bunda, ada 1 tahun aku mualaf. 2000 berapa? 2024 kan aku kan? Betul. Apa dia? Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Gini loh, pemahaman salah kaprahnya Kristen itu begini. Yesus itu bisa menghidupkan orang mati, lalu dia bisa bangkit dari kubur, dibilangnya kan. Masalahnya Kristen ini tidak bisa membedakan antara yang bisa menghidupkan orang mati ini bukan dari dirinya sendiri. Kenapa? Yesus juga berkata, dia lupa, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, begitu kan? Jadi Kisah Para Rasul pukul 4:11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Yohanes pukul 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. nah ini dia, ketemu dia. Alhamdulillah ada ternyata guys. Aku nyari satu stiker ini guys. Ini susah kali dicari. Begitu kawan-kawan. Jadi pemahaman Kristen itu salah berantah, lebay. Kalau menurutku itu lebay. Kenapa? Sesakti-saktinya manusia, sekuat-kuatnya manusia yang ada di muka bumi ini, ya dia tetap manusia dan pada akhirnya dia akan metong gitu kan. Meskipun nanti akan dibangkitkan kembali pada saat kita kiamat. Nah itulah. Ini udahlah anak orang dijadikan pula Tuhan. Salahnya di situ sih mereka ini. Aku pun bingung ya, di mana mereka dapat ilmu itu? Kok kayak gitu kali gitu? Nggak apa-apa ya kalau kalian mengawani aku sambil kerja. Nggak apa-apa lah ya. 1, 2 kok cuma 1. Oh udah cukup ya. Bang Jai, kemarin ada Oten datang ke rumahku mau nyuruh saya masuk agamanya, tapi aku marahkan, kabur. Loh kok bisa? Oh ini dia misionaris. Dia datang bawa kayak gini. Datang bawa kayak gini nggak dia? Kalau datang bawa kayak gini udah pasti dia misionaris. Iya 2 kali. Kayak gini dia bawa. Pasti itu misionaris kak. Nggak usah koreken itu, nggak usah kau gubris. Betul bawa kayak gini. Dia juga rambutnya udah dipotong kayak gini. Kayak gini juga rambutnya. Rambut Yesusnya kayak gini. Dia misionaris, jangan mau. Kau nanti ditawarkan indomisasi, jangan mau kau. Sesat kau kalau mau. Udah nggak usah lah kau. Itu misionaris itu. Aku buang brosurnya, bagus. Buang aja, nggak usah kayak gitu. Nggak ada kayak gitu-gitu ya. Jangan mau kau. Sesat mereka. Jangan. Tapi gini, kalau mau ini juga dengan cara baik-baik. Mohon maaf, bilang aja kayak gitu. Saya sudah meyakini iman saya begitu. Ngomong aja baik-baik, jangan gitu. Karena mereka juga punya komunitas sendiri. Mereka itu ada orang di belakang mereka. Atau kalau enggak iya aja, iya. Karena di situ pasti kakak akan dibilang seperti ini. Oh nggak apa-apa, datang aja. Nanti nggak perlu mengikuti, nggak perlu apa, begitu kan? Aku dikasih apa nih? Dikasih topi, tuh kan? Kalau dibilang ini dikasih topi loh aku, pemberkatan. Ya udah, aku berkatin kau dalam nama Tuhannya Yesus bang ya. Masya Allah. Itu misionaris itu kak. Itu bukan Kristen tapi saksi-saksi Yehova. Ya sama aja. Iya, aku berkati kau dalam nama Tuhannya Yesus. Nggak ada suaranya Jay. Masa sih nggak ada suaranya? Ada loh. Kalau nggak ada suaranya aku dibilang bapak nanti. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Bapaknya Yesus berarti. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Barakallah fik Bang Jai, Masya Allah. Ada suaranya. Kayak Evi Minang, Tambu Aceh. Kenceng suaranya Bang Jai. Saksinya Paulus ada nggak? Kok saksinya sih bapaknya Paulus saja kita nggak pernah tahu kok siapa. Saksinya Paulus pula. Gak ada lah. Paulus membuat 13 buku itu yang dia perjalanan ke Damsik itu di padang gurun dan di balik bilik itu, di balik bilik penjara itu nggak ada saksinya satu pun.
berkati dalam batu hitam bentuk V. Udah menghujat lagi itu, tengoklah. Nah, kawan-kawan kaum muslimin muslimatku, kalau ada yang typing kayak gitu, boleh kalian hajar itu. Hajar dengan typingan, karena dia menghujat. Kau boleh balas dengan ini, typingan ya. Tapi ini ranahnya hanya di Komang. Tapi kalau di luar, kita itu sesama umat beragama harus saling menghormati gitu ya. Nggak boleh kita saling menghina ya. Sehat selalu Bang Jaya, Masya Allah. Kamu menghujat bisa. Saya tidak menghujat. Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutulah orang yang digantung pada tiang salib. Kalau kami Muslim tidak bilang Kristen Yesus itu terkutu, kan kau yang bilang. Itu kau menghujat. Terus di mana aku menghujat dalilnya? Coba di mana? Sebutkan aku menghujat itu di mana? Yesus kau bilang Tuhan, aku bilang bukan Tuhan. Dia adalah utusan Tuhan yang diutus hanya untuk domba-domba tersesat bagi Bani Israel. Lah kau bukan Bani Israel, kau orang Indonesia, kau ngaku-ngaku. Di mana aku menghujatnya? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Emang kau muridnya Yesus? Di mana aku menghujatnya? Sebarkanlah Injil ke segala makhluk. Ayo, itu baru Yesus yang lain. Itu Yesus yang bangkit dari kubur. Ayo. Malukan kau, malukan. Loh, ada juga ternyata guys. 98, waduh. Ayo, malukan kau, nggak bisa jawab kan? Dataku, ayo jawab dulu itu Ten. Mantap. Itulah. Fakta memang menyakitkan. Iyalah, mereka nih kalau kamu mau tahu ya, di gereja itu kayak gini. Set. Cuma yang terkasih. Kita adalah anak-anak Tuhan. Itu cuma intermezzo ya, nggak kayak gitu sebenarnya. Cuma memang aku intermezzo kan aja gitu kan. Intermezzo aja itu, intermezzo.